Nilawati, mahasiswa PPG kategori 1 PB dalam jabatan tahun 2022 ingin mengikuti ujian kinerja tahun 2022 di SMP Negeri 3 Rais pada hari Kamis 6 Oktober tahun 2022. Selamat menyaksikan pembelajaran saya. Pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa. Doa dimulai. Dua-duanya sakit. Mata kita sekarang bekerja, jadi usahakan hindari hal-hal yang sifatnya bisa menyebabkan kalian sakit. Jangan hujan-hujanan, gara-gara takut pelajaran misalnya matematika besok ada yang hujan-hujanan biar besok ada alasan tidak sekolah. Benar ya? Oke, hari ini kita akan mempelajari materi kelanjutan dari pertemuan sebelumnya. Perubahan sosial budaya dan globalisasi. Ada yang menambahkan? Apalagi? Pengertian dan bentuk-bentuk globalisasi. Itu yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Apa itu? Ini kegiatan kita hari ini. Kita akan mempelajari tentang dari ini. Kalian harus bisa diharapkan mampu menganalisis upaya menghadapi globalisasi untuk memperkokoh kehidupan masyarakat, dan yang ketiga, kalian mampu untuk menyajikan hasil analisis. Kita mengamati dan menyimak penjelasan materi pada video yang akan ditampilkan. Kalau minggu lalu kita hanya menyaksikan video, kalian tidak menyaksikan penjelasan materi, kalian lakukan untuk pekerjaan rumah, yaitu melalui link Google Formulir. Kita coba pakai Google Formulir. Jadi nanti di rumah untuk dikerjakan ya. Selanjutnya kita saat ini. Namun perlu diketahui globalisasi menghilangkan positif dan negatif. Apa saja dampak positif dan negatif dari globalisasi? Budaya di dunia atau multikulturalisme. Nah, sedangkan dampak negatifnya yaitu mudah terpengaruh budaya barat dan budaya. kira-kira bisa nggak kalian bisa mencontohkan dampak dari apa yang sering terjadi atau yang baru-baru ini terjadi? Kalau dilihat dari ini, coba berita terakhir di televisi itu tentang apa ya? Sepak bola. Tragedi apa itu? Tragedi Kanjuruhan. Bisa diceritakan tragedinya seperti apa? Yang terjadi apa dari tragedi? Bentrok. Kalian bisa tahu informasi itu karena apa? Televisi. Bisa dapat informasi dari mana lagi? Dari HP, melalui internet. Itu merupakan bagian dari komunikasi. Ada lagi? Teknologi. Jadi komunikasi yang didukung dengan teknologi. Kalau kalian bayangkan zaman dulu tidak ada teknologi, bagaimana bisa tahu kabar yang seperti itu kan? Sudah seminggu mungkin baru baca berita melalui koran. Kalau zaman dulu budaya lokal merupakan budaya lokal. karena terpengaruh Budaya barat itu di bidang budaya. Itu dampak negatif atau positif? dampak negatif. Dampak negatif. Kalau dampak positifnya dia bisa mengetahui keberagaman suku
bangsa. Ada lagi? Dari globalisasi bidang budaya. Minggu lalu sudah pernah disinggung. Contohnya apa di bidang budaya? Globalisasi bidang budaya. Batik Indonesia itu dikenal di dunia, bahkan sampai ikut dalam fashion show fashion di luar negeri. Apalagi alat musik. Nah, kalau tadi yang disebutkan ada rendang, ada batik, ada angklung yang merupakan budaya Indonesia, ya kan? Terkenal di dunia. Nah, sekarang adakah budaya luar yang dia terkenal di negara lain, masuk ke negara kita juga? Kita dari SMP yang terkenal itu adalah westernisasi. Westernisasi itu adalah perilaku meniru gaya kehidupan barat. Ya, gaya kehidupan barat. Artinya cenderung ke arah negara-negara yang sifatnya negara-negara benua bagian barat, barat bumi. Kalau K-pop kan Korea itu masuk dalam Asia ya. Itu jadi bedanya di zaman kalian. Jadi westernisasi itu kalau sekarang agak apa ya, melalui dampak positifnya apa? Dengan orang lain tanpa halangan. Dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa ada halangan jarak maupun tempat. Itu kalau positifnya. Kalau negatifnya, globalisasi bidang komunikasi. Negatifnya apa? Yo, bidang komunikasi kan positifnya kita bisa komunikasi dengan mudah. Nah, negatifnya dengan adanya komunikasi dengan mudah tadi apa? Ya, kalian punya HP masing-masing? Punya kan? Adakah yang bisa mengontrol kalian menggunakan HP itu? Ada. Siapa? Orang tua. Selain orang tua, jadinya pasang terbang. Ada lagi. Kalau kita kerjasama dengan negara luar untuk kerjasama dalam ekonomi, kemungkinannya apa? Adanya investasi dari luar negeri. Dia butuh karyawan kan? Artinya dia akan membuka lapangan kerja. Itu positifnya. Negatifnya, biasanya produksi dari perusahaan asing itu biasanya kualitasnya itu lebih bagus. Itu yang terjadi. Ya, oke. Globalisasi yang sudah melanda di berbagai kawasan dunia ini harus diimbangi dengan terciptanya ekonomi yang nasional. Bahkan globalisasi itu akan terus dan akan terus berlangsung. Maka kita tidak bisa mencari cara untuk meninggalkan cara mengikuti. Nah, bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi globalisasi? Silahkan kalian buka mencari dan membaca berbagai sumber informasi untuk mengetahui upaya-upaya menghadapi globalisasi. Upaya menghadapi globalisasi ada berbagai bidang pendidikan, bidang budaya, bidang iklan, bidang ekonomi, bidang komunikasi, dan bidang transportasi. Upaya menghadapi globalisasi budaya. Dalam globalisasi yang meramaikan budaya, masyarakat seharusnya selektif memilih budaya lainnya dengan mengambil kebudayaan yang sesuai dengan kebudayaan lokal. Budaya lokal harus dianggap kembali agar tidak tergerus dan hilang akibat globalisasi. Upaya yang dapat dilakukan diantaranya dengan mengadakan berbagai macam pameran, seminar, lomba kebudayaan yang masif dan aktif.
Upaya menghadapi globalisasi bidang kita Coba, siapa yang bisa menjelaskan dari video tadi apa yang kalian dapat tentang upaya menghadapi globalisasi? Silakan. Ada yang berkomentar dari video tadi? Kalau upaya itu apa ya? Upaya, cara, cara menghadapi globalisasi. Kalau tadi kan kita bahas ada dampak positif dan negatif. Artinya kalau ada negatif, bagaimana cara kita menghadapi ketika kita ketemu dengan hal negatifnya? Itu intinya. Nah dari video tadi apa? Salah satu caranya dengan cara memanfaatkan secara tepat dan oke. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca materinya di buku paket kalian itu di halaman 88 dan 89 tentang dampak globalisasi. Halaman berikutnya di halaman 90 ada yang tentang upaya menghadapi globalisasi. Silakan kalian baca sebentar materinya di sana. Apa yang tadi kalian tonton dan sekarang kalian baca. Silakan. Ada yang bisa memberikan pendapatnya apa yang berbeda dari apa yang ditampilkan di video dan yang ada di buku? Satu orang saja bisa mewakili. Dari video ini, kalau menurut kalian apa yang terjadi jika dihubungkan dengan materi kita tentang globalisasi? Dampak negatif. Dampak negatif. Selanjutnya dari gambar ini kita cari apa permasalahannya yang dibuat dalam bentuk pertanyaan. Kira-kira apa yang ingin kalian tanyakan? Pertanyaan ya, dalam bentuk pertanyaan, sama seperti sebelum-sebelumnya tentang pertanyaan. Apa? Buat soal tapi dari gambar ini. Tadi kan sudah dikasih clue, gambar ini itu tentang dampak globalisasi. Kira-kira pertanyaan yang mengarah ke dampak itu apa? Dan tuh bisa kasih contoh. Dari gambar ini itu menggambarkan dampak globalisasi dalam bidang apa? Itu satu pertanyaan, nggak usah dijawab. Contoh pertanyaan. Kira-kira apa? Pertanyaan yang lain. Baru satu tadi. Dari gambar ini menggambarkan dampak globalisasi dalam bidang apa? Ada lagi pertanyaannya? Itu contoh dari Ibu. Bagaimana upaya mengatasi permasalahan pada gambar tersebut? Bagaimana cara mengatasi masalah atau upaya mengatasi permasalahan pada gambar? Oke, gambar ini adalah tugas kalian berkelompok. Ya, jadi bagikan kelompoknya, silakan nanti kalian berkumpul dengan kelompoknya sesuai dengan yang disebutkan. Oke, kelompok pertama Diva, Sally, Putra, Ardian, dan Andra. Kelompok satu. Silakan. Pindah ke sana. Silakan dibaca petunjuk dari tugas yang akan kalian kerjakan. Dibaca dulu petunjuknya seperti apa. Kalau ada yang ingin ditanyakan, surat lagi silakan tanyakan. Petunjuknya di bagian depan ya. Oke, jangan lupa untuk menuliskan
bidang globalisasi, bidang yang kalian pilih tadi. Dari gambar ini boleh, atau mungkin dari dampak yang selain gambar ini boleh. Diskusikan dari materi ini. Dibaca-baca dulu. Action. Tuh, nanti tambahkan selain dari dengan cara ini, tambahkan dengan cara yang lain. Kira-kira apa? Dampaknya juga bisa ditambahkan, dampak positif dan negatifnya bisa kalian tambahkan. Nah, sini misal kalian kan ngambil nih, ini bidang komunikasi. Kenapa kalian pilih kalau ini globalisasi bidang komunikasi? Apa yang menjadi cirinya di gambar itu bahwa itu komunikasi? Kalau ini tentang komunikasi, nah ini dampaknya juga berpengaruh pada komunikasinya. Kalau ini mungkin kembali ke orangnya ada fisik orang yang menggunakan handphone untuk komunikasi. Nah sekarang apa yang terjadi dengan komunikasinya jika menggunakan handphone? Apa? Yang terjadi dengan komunikasinya ini komunikasi pakai handphone. Jika selesai berdiskusi, hasil diskusinya sudah ketemu, sudah didapat, kesimpulan sudah didapat, nanti ibu minta dua kelompok mewakili untuk menyampaikan hasilnya di depan. Dua orang saja kelompoknya. Nah, boleh. Ya, yang satu moderator, yang satunya menyampaikan materi. Silakan diselesaikan dulu. Dari kelas juga lebih baik. Lebih baik. Sudah ketemu? Oke, masing-masing kelompok ketemu satu poin yang diminta. Sudah ketemu? Dampak positif, negatif, dan upaya menghadapi. Sudah ketemu? Oke, untuk perwakilan saja dua kelompok ibu minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan. Satu kelompok dua orang, satu moderator dan satu penyampai. Kelompok? Dua. Oke, silakan. Dua. Kelompok lain perhatikan, jika ada yang sama dengan temanmu, perhatikan ada yang kurang atau tidak. Perhatikan ya. Ulangi, perhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok temanmu. Jika ada yang kurang, kalian boleh menambahkan. Jika ada yang kurang, kalian boleh menambahkan dengan cara kami kelompok, misal kelompok 3 ini menambahkan karena sama, misal bidangnya sama dengan kelompok 2, boleh ditambahkan. Ya, paham ya? Paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, silakan. Kalau tidak ada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang mengamati gambar tentang globalisasi. Penyampai saya. Globalisasi dalam bidang teknologi dan didorong dengan bidang komunikasi. Pengaruh dalam masyarakat. Pengaruh positif dari gambar di atas, ilmu pengetahuan teknologi dapat berkembang secara pesat dan masyarakat dapat lebih cepat mengetahui informasi dari seluruh dunia. Dan adapun dampak negatif dari gambar di atas yaitu hubungan antara manusia semakin senggang karena manusia lebih fokus pada handphone dan jarang berkomunikasi antara manusia dan manusia lain juga. Banyak hal di handphone yang tidak baik bagi anak-anak. Cara menghadapinya: 1. Menggunakan teknologi komunikasi untuk hal-hal yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Upaya untuk menghadapi gambar 2 adalah menciptakan suasana baru di dalam keluarga agar tidak fokus pada handphone, contohnya seperti bermain game. Tantangan agar terciptanya suasana
Oke, ulangi. Nah, dicek dulu biar kita lihat persamaan konsep kita. Kalau menurut kelompok 2, ini dampak globalisasi bidang apa, Pertama? Dan teknologi dan komunikasi. Benar ya? Yang ibu tulis benar? Seperti ini yang kalian maksud? Globalisasi bidang teknologi yang didorong oleh bidang komunikasi. Oke, dampaknya seperti apa? Positifnya apa? Positif dari yang atas, ilmu pengetahuan teknologi dapat berkembang secara pesat dan masyarakat dapat lebih cepat mengetahui informasi dari penjuru dunia. Ini positif, yang negatif. Hubungan antara manusia semakin longgar karena manusia berfokus pada handphone. Ini negatifnya. Cara menghadapinya. Adakah yang sama dengan kelompok ini? Adakah pembahasannya sama dengan kelompok ini? Kelompok 1 kan mengatakan bahwa gambar itu merupakan dampak dari bidang globalisasi bidang teknologi didorong oleh komunikasi. Ada yang sama ya? Ada yang sama? Bidang apa? Tidak ada yang sama? Tidak ada yang menambahkan? Tidak. Oke, silakan ditutup. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ini benar negatif. Oke, ada yang menambahkan? Yang di belakang bidang apa? Bidang teknologi. Oke, ini komunikasi. Ini tadi teknologi didorong oleh komunikasi. Ini komunikasi, yang ini komunikasi. Oke, dari yang disampaikan kelompok 1 ada yang ditambahkan bukan? Sama tidak? Ada tidak? Poin negatifnya dari itu yang tidak sama dengan yang kelompok 1. Ada yang ingin ditambahkan dari kelompok 4? Mau menambahkan dampak negatif dari globalisasi bidang komunikasi? Kalau dari kelompok 1, gangguan kesehatan mata. Yang kedua, penyalahgunaan oleh anak-anak. Tuh, negatif. Ibu kasih strike kan negatif. Ada yang ingin ditambahkan? Atau komentar negatif? Oke, cara mengatasinya atau menghadapinya apa nih? Kalau yang konten negatif atau hoax? Buatkan cerita palsu atau hoax. Ada lagi yang ingin ditambahkan? Tidak. Oke, silakan ditutup. Kelompok 1. Sebelum ibu ke kesimpulan, coba perhatikan kalimat yang ditulis di bagian atas. Globalisasi bidang teknologi didorong oleh bidang komunikasi. Kira-kira benar nggak? Teknologi
bahwa teknologi itu didorong oleh komunikasi? Apa? Teknologi kan maksudnya handphone, kan dengan adanya handphone kita dapat berkomunikasi. Dari handphone kita akan dapat berkomunikasi. Berarti yang berkembang itu komunikasi dulu atau teknologi dulu? Teknologi dulu. Yang berkembang itu teknologi dulu. Oke, kalimat itu sudah benar belum? Kalau menurut kalian? Kalau kita kilas balik dulu ya. Di zaman orang tua kalian komunikasinya bagus atau tidak? Bisa cepat, bisa efisien tidak? Kenapa sekarang bisa cepat dan efisien? Artinya komunikasi dulu atau teknologi dulu? Yo, yang mendorong yang mana? Yang didorong yang mana? Ada yang berapa? Angkat tangan. Komunikasi yang berkembang didorong teknologi atau teknologi berkembang karena didorong oleh komunikasi? Apa? Coba yang mana duluan? Ada yang punya pendapat? Silakan. Ada pendapat? Yang benar yang mana sih? Dulu ibu kalau mau komunikasi dengan teman misal harus pakai surat, butuh waktu misal 30 hari. Tapi sekarang? Oke, jadi yang benar yang mana? Komunikasi didorong oleh teknologi. Perkembangan komunikasi yang didorong oleh teknologi atau perkembangan teknologi yang didorong oleh komunikasi? Teknologi. Ya teknologi buka kalimatnya apa? Oke, kita ubah ya. Tadi kalau kalimat ibu tadi, komunikasi didorong oleh teknologi. Artinya penggambarannya, pemisalannya itu seperti yang ibu katakan tadi. Dulu pakai surat, sekarang juga pakai WA juga bisa, email. Hitungan detik sudah sampai kan? Nah, kalau misalnya teknologi yang didorong oleh komunikasi, contohnya gimana? Apakah teknologi itu bisa berkembang dengan hanya ada komunikasi? Perkembangan teknologi bisa dari alat komunikasi, dari misal burung merpati, surat, email, ya kan? WA, ya kan? Aplikasi yang lainnya itu bisa berkembang karena ada komunikasi, benar nggak? Benar? Yo. Tahu teknologi? Tahu kan? Apa saja contoh teknologi? HP. Kira-kira yang mendorong berkembangnya ini, bisa HP deh, speknya kan beda-beda kan? Nah, yang mendorong berkembang itu karena apa? Apa karena komunikasi? Berikutnya, setelah mempelajari ini, ibu akan evaluasi apa yang kamu dapatkan. Maka ibu tugaskan kalian untuk mengerjakan pekerjaan rumah melalui link yang ibu kirimkan di grup, ya. Link Google Formulir. Jadi kalian isi di sana, harap isi semua. Nanti ibu tunggu sampai jam 10 malam nanti, ya. Kalau isi ya. Oke. Sebelum ibu tutup, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita tutup pembelajaran hari ini. Kami siapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.